Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai turunan. Jadi ini kita membahas satu alat yang sangat powerful ya. Jadi ini adalah aturan rantai. Jadi ketika kita punya dua buah fungsi f dan g, itu keduanya punya turunan. Jadi fungsi komposisinya dia juga mempunyai turunan. Dan turunannya apa? Turunan dari FOG aksen, ya kan, FOG di sini ya. Jadi turunan dari FOG adalah F aksen GX dikali Y aksen X. Atau kalau kita menggunakan notasi Leibniz, ketika Y-nya itu FU, U-nya adalah GX, jadi kita punya dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jadi beberapa contoh ya di sini. Misalkan untuk nomor 1, kita bisa memandang, jadi U-nya itu adalah yang di dalam, jadi U-nya itu X-1, seperti itu. Terus Y-nya adalah Fx, ya kan? Jadi kita punya apa? dy per dx, itu sama saja dy per du kali du per dx. Jadi kita punya, ya ini diturunkan terhadap X-1, berarti kan kita punya apa? 3, ya. Di sini ada X-1, terus pangkatnya dikurang 1, 2, du per dx ya, turunan X-1 itu 1. Jadi kita punya di sini 3 dikali X dikurang 1 kuadrat. Terus bagaimana untuk yang nomor 2? Jadi ini juga sebenarnya bisa ini ya. Jadi cara 2 ini bisa dijabarkan terlebih dahulu, sama seperti yang di video yang sebelumnya. Jadi kita punya Fx ya, kalau kita jabarkan, kita punya kalau dipangkatkan 3, itu kan ini ya, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, begitu kan. Jadi bisa kita jabarkan, ini jadi X pangkat 3 dikurang, ya kan. Jadi ya, kita kan punya di sini ada ini ya, ada ditambah dulu aja lah. X kuadrat dikali negatif 1 pangkat 1 kan. Terus ditambah X dikali negatif 1 pangkat 2, begini kan. Terus ditambah ya negatif 1 pangkat 3. Ini ada tiganya ya. 1, 3, 3, 1. Kita pakai ya penjabaran biasa. Ini kan sama seperti X ditambah negatif 1 pangkat 3. Jadi bisa kita jabarkan. Di sini jadi X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 3X dikurang 1 ya. Kalau mau dijabarkan kan seperti ini. Terus F aksennya dia jadi ini 3X kuadrat turunannya kan, dikurang turunan 3X kuadrat berarti 6X ditambah 3 kan. Jadi kalau ini tadi dijabarkan, kalau kita bandingkan jadi 3, di sini kan jadi X kuadrat kurang 2X ditambah 1, begitu. Jadi kita punya apa? Ini 3X kuadrat kurang 6X ditambah 3. Jadi sama ya. Kita mau menggunakan aturan rantai atau dijabarkan terlebih dahulu, hasilnya akan sama saja. Cuma yang jadi masalah adalah kalau seperti ini nomor 2, pangkatnya dia sudah 15, nah itu akan sulit kalau misalkan mau dijabarkan terlebih dahulu. Jadi yang paling powerful ya aturan rantai. Jadi misalkan ini U-nya, terus ini Y-nya, berarti dy per dx itu sama saja dy per du kali du per dx ya. Jadi kita punya apa di sini? Ya turunkan terhadap U dulu. 15 X plus 2 pangkatnya dikurang 1, 14 dikali turunannya ini 1 ya. Jadi kita punya 15 kali X plus 2 pangkat 14. Jadi ini keuntungannya dari aturan rantai. Jadi kalau misalkan kita harus jabarkan dulu, pangkatkan 15, wah luar biasa ya, sulit. Oke, contoh yang lain, misalkan nomor 3, sama seperti tadi. Jadi ini misalkan Y-nya, terus di sini jadi U-nya, ya kan? Jadi kita apa? dy per dx, ya tadi ya, dy per du kali du per dx ya. Jadi kita punya 3, di sini X plus per X, pangkatnya dikurang 1, 2, terus kita cari turunannya U terhadap X. Turunan X itu 1,
Ini kan sama saja X ditambah X pangkat negatif 1 pangkat 3. Jadi turunan X pangkat negatif 1 jadi apa? Negatif 1 X pangkat negatif 2 ya. Jadi kita punya di sini jadi 3 X plus 1 X pangkat 2. Di sini 1 dikurang 1 X kuadrat. Jadi relatif mudah. Nomor 4. Ini bagaimana? Ya kalau misalkan bingung, kita coba dibuat bentuk pangkat. Itu salah satu tips ya kalau misalkan bingung dengan akar-akaran. Jadi di sini kita punya 1 bagi ini, dia akan jadi X pangkat negatif 5/2 ditambah 1, ini pangkat setengah. Jadi ini akan jauh lebih mudah. Misalkan dalam kurungnya ini U, berarti yang di sini adalah Y, ya kan? Jadi kita punya apa? dy per dx. Jadi dy per du dikali du per dx. Jadi kita punya bentuk ini. Jadi kita punya adalah di sini setengahnya turun, ya kan? Jadi U pangkat. Jadi ini tetap ya, tidak berubah. Jadi ini negatif 5/2 ditambah 1, negatif setengah gini, dikali du per dx. Jadi kita punya apa? Du per dx-nya. Jadi kita punya turunannya ini adalah negatif 5/2 X pangkatnya kurang 1, negatif 7/2 plus 0 ya. Jadi kita punya apa ini? Negatif 5/4 ya kan? Kita punya 1 X pangkat 7/2 berarti X pangkat 3 akar X begini. Terus di sini adalah 1 X kuadrat akar X karena X pangkat negatif 5/2 tambah 1 pangkat negatif setengah. Berarti ya harusnya 1 gini ada akarnya ya. Jadi ini kurang bagus, kurang cantik. Atau kalau misalkan mau ditulis ulang jadi seperti ini ya. Jadi kita punya bentuknya ini 1 dari negatif setengahnya, kita punya ada akar ya di sini ya. Terus ini ada 1 X kuadrat akar X ditambah 1. Nah, ya kurang lebih seperti inilah. Jadi kita punya bentuk ini. Terus 2 lagi. Nah, ini kalau misalkan kita butuh 2 kali ya aturan rantai. Jadi misalkan ininya ini U, misalkan di sini apalah misalkan V-nya. Ini kan sebenarnya bisa kita pandang sebagai X ditambah X plus 3, ya kan? Di sini pangkat setengah, terus ini pangkat setengah, kan? Supaya lebih mudah untuk melihatnya saja. Jadi kita punya apa? Turunannya dia jadi, sekali lagi setengahnya turun, semuanya tetap. X plus 3 pangkat setengah, di sini pangkatnya dikurang 1 ya. Jadi ini kan dianggap sebagai U-nya kan tadi kan. Ini U-nya. Terus ini ada apa? Ini V-nya ya, yang X plus 3-nya yang di dalam. Jadi kita punya di sini pangkatnya dikurang 1, negatif setengah, ya kan? Turunan U terhadap X, berarti kita punya turunan X itu 1, ditambah turunan yang sini, jadi kita punya setengah, X plus 3, pangkat, di sini dikurang 1, negatif setengah, dikali, turunannya X plus 3 adalah 1 ya. Jadi kalau kita sederhanakan dia jadi apa? Kita punya di sini setengah, kita punya 1 akar dari ini X plus akar X plus 3 begitu. Terus dikali di sini kita punya 1 plus setengah. Ini 1 akar X plus 3 ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Terus untuk yang keenam, bagaimana di sini sama seperti tadi. Jadi misalkan ini U-nya, ini misalkan V. Jadi untuk yang trigono, kita punya turunan tangen itu sekant kuadrat ya. Terus turunan cos itu, jadi turunan sin itu jadi apa? Jadi kita punya di trigono, ya kan? Kita punya turunan sin jadi cos, turunan cos jadi negatif sin. Jadi kita punya untuk ini, jadi f aksen x-nya, dia jadi turunan sin jadi cos, ya kan? Cos tan x begini dikalikan turunan cos negatif sin dari tangen x, dan kita punya turunan tan sekant kuadrat x.
Nah, untuk ini dapat dari mana kok bisa turunan sin bla 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 seperti itu ya. Nanti akan kita lihat lagi ya, kenapa bisa seperti itu. Hanya saja ini beberapa latihan soal akan dikerjakan di video terpisah supaya tidak terlalu panjang. Jadi sekian saja untuk video kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.